Kita akan mengecek nilai IP ASN Bapak Ibu atau nilai indeks profesionalitas ASN pada ipjasn.bkn.go.id. Apakah profil dan juga nilai IP ASN itu sudah sesuai dengan kondisi real kita? Apabila belum sesuai, nanti kita akan mengirimkan berkas data yang sesuai dan real dengan kondisi kita saat ini dan belum sesuai dengan nilai IP ASN kita. Dan ini harus segera ditindaklanjuti maksimal tanggal 21 Februari 2022 ini. Nah, untuk mengecek nilai IP ASN ini, Bapak Ibu bisa login menggunakan PC atau Android, HP Androidnya. Namun kami sarankan menggunakan PC karena dengan tampilan PC yang lebih lebar ini kita bisa mengecek satu persatu data kita Bapak Ibu. Terutama dalam nilai IP ASN ini ada beberapa aspek, diantaranya ada ijazah, kemudian nilai pada kompetensi pengembangan atau diklat seperti itu. Nah, biasanya yang belum sesuai itu diklat itu karena di IPJSN BKN ini tertaut dengan akun MySAPK BKN, dan diklat yang pernah kita unggah dalam pemutakhiran data di MySAPK BKN yang lalu itu mungkin ada yang belum selesai diunggah atau belum sinkron seperti itu. Jadi selain nanti kita mengecek pada IPJSN BKN, ini juga kita akan mengecek pada MySAPK BKN-nya Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu login terlebih dahulu ke mysapkbkn.go.id menggunakan NIP dan juga password yang pernah Bapak Ibu gunakan atau pernah Bapak Ibu untuk login seperti itu. Karena nanti di IP PNS atau IP ASN ini kita login juga menggunakan username dan password atau NIP dan password yang kita gunakan pada saat login di MySAPK BKN Bapak Ibu. Baik, pertama saya akan login dulu ke mysapk.bkn.go.id. Kemudian password untuk NIP sudah tercatat di sini dan password ini sudah tertulis di sini. Jadi kalau kita sering menggunakan dalam browser ini biasanya akan tersimpan otomatis. Saya akan login dulu dan nanti juga saya akan login pada IP PNS BKN ini. Alamatnya adalah ip-jasn.bkn.go.id. Ini berdasarkan dari surat edaran ya, yang tertanggal 8 Februari 2022 tentang pengisian indeks profesionalitas ASN atau IP ASN. Di sini yang disampaikan adalah pertama untuk mengecek nilai IP ASN dan tadi kita sudah login. Dan untuk mengecek kembali apakah kualifikasi pendidikan terakhir atau ijazah itu sudah sesuai, kemudian pengembangan kompetensi atau diklat yang sudah pernah diikuti itu sudah sesuai dengan kondisi saat ini atau belum. Nah, jika belum, di sini adalah untuk mengirimkan data Bapak Ibu, mengirimkan data ke BKPP Sleman. Alamatnya ini akan kita lakukan semua. Pertama, kita akan kembali ke halaman login untuk ipjasn.bkn.go.id-nya. Setelah kita login ke MySAPK, kita login ke ip-jasn.bkn.go.id. Ini untuk nama pengguna juga kita menggunakan NIP dan passwordnya sama seperti kita gunakan untuk login di MySAPK tadi. Ini akan saya gunakan untuk login. Ya, ini adalah halaman awal di ipjasn.bkn.go.id. Kemudian akan kita lihat di sini Bapak Ibu, lihat untuk nilai IP ASN-nya. Kita klik lihat. Di sini akan muncul di bagian awal itu adalah profil. Nah, berkaitan dengan jenis jabatan, jenjang jabatan ini jika ada yang tidak sesuai, ini nanti juga bisa kita lakukan untuk perubahan data. Kemudian kita scroll ke bawah, ini adalah nilai indeks profesionalitas ASN atau IP ASN. Biasanya yang tidak sesuai itu adalah di bagian diklat ini Bapak Ibu. Untuk kualifikasi nilai maksimal 25 itu karena di sini masih S1 maka skornya adalah 15. Dan ini Bapak Ibu untuk riwayat pengembangan kompetensi atau diklat ini kita cek skornya harusnya bisa sampai 40. Ini di sini hanya ada 15 skornya, berarti ini di IP ASN saya bagian kompetensi ini juga belum sesuai, belum update. Jadi nanti juga saya akan melakukan pengiriman data berkaitan dengan riwayat diklat ini Bapak Ibu. Jadi keterangannya di sini diklat fungsional. Jadi nilainya di sini baru diklat fungsional. Kemudian untuk Anda belum sama sekali melakukan diklat teknis selama 20 JP tahun ini dan atau riwayat diklat teknis Anda belum diupdate dalam SAPK BKN. Kemudian di sini juga belum diunggah. Anda belum sama sekali melaksanakan diklat pendukung, seminar, workshop sejenisnya selama 2 tahun terakhir dan atau riwayat diklat pendukung sejenisnya belum diupdate di dalam SAPK BKN. Jadi di sini terutama yang di kompetensi pengembangan ini, setelah saya cek di MySAPK BKN dari data pemutakhiran mandiri yang lalu, itu ketika saya klik di bagian riwayat diklat atau kursus ini kan sudah selesai ya, dan dulu sudah kita ajukan. Ternyata di sini yang tampil hanya 2 Bapak Ibu. Yang tampil itu pelatihan implementasi kurikulum 2013 ini tahun 2014 yang lalu, dan pengembangan profesionalisme guru ini 2013 juga. Jadi hanya tampil 2 data ini di pemutakhiran data mandiri MySAPK BKN saya, sehingga ini nanti
riwayat diklat yang belum masuk di sini di MySAPK BKN ini akan kita kirimkan ya Bapak Ibu, kita kirimkan ke ini IP ASN BKPP Sleman. Ini alamatnya berdasarkan surat edaran. Jadi mungkin itu kemungkinan yang masih belum update itu di bagian pengembangan kompetensi. Untuk yang lain Bapak Ibu bisa cek masing-masing, apabila masih ada yang belum sesuai nanti sekalian akan kita kirimkan data untuk perubahan. Nah, selanjutnya berdasarkan surat edaran, bagi ASN yang nilainya belum sesuai dengan kondisi real saat ini, maka dapat mengirim data ke BKPP Sleman melalui link ini. Jadi link ini kita copy, kemudian kita paste di sini di browser kita, maka nanti akan muncul halaman ini Bapak Ibu. Maka saya sarankan Bapak Ibu ketika menggunakan PC itu sudah login, jadi nanti tidak perlu login ulang ke akun Google-nya. Kemudian kita pilih untuk berikutnya di halaman awal ini adalah sudah ada nama, kemudian NIP seperti itu. Kita lanjut berikutnya, tapi jika tempat Bapak Ibu masih kosong silahkan diisi nama, kemudian NIP-nya juga, baru bisa lanjut ya, karena ini tadi adalah pertanyaan wajib, jadi yang bertanda bintang merah ini harus kita isi dulu. Kemudian kita lanjut berikutnya, ini adalah diklat struktural, diisi pejabat struktural, jadi kita lewati Bapak Ibu, kita klik lanjut saja berikutnya. Nah, ini adalah data diklat teknis. Data diklat yang dimasukkan di sini adalah data diklat tahun 2021 yang jumlah jamnya itu minimal 20 JP ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengumpulkan terlebih dahulu untuk sertifikat-sertifikat diklat dari tahun 2021 yang jamnya itu lebih dari 20 jam lebih dari 20 JPL. Kemudian nanti kita input di sini, termasuk juga di bagian akhir itu ada unggah untuk scan sertifikat diklatnya. Jadi setelah mengisi nama diklat, kemudian tempat penyelenggara diklat, kemudian tahun angkatan, kemudian tanggal mulai dan tanggal selesai diklat. Setelah kita isi, termasuk juga di sini ada jumlah jamnya, nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan di bagian akhir itu ada unggah untuk scan sertifikat. Jadi jika dalam pemutakhiran data MySAPK BKN yang lalu Bapak Ibu sudah mengunggah namun belum tersimpan dalam riwayat di sini, Bapak Ibu masih punya data scan-nya, nanti bisa diunggah di sini ya. Diisi di sini sampai berikutnya itu. Kemudian diklat fungsional ada di sini, sama jamnya juga 20 lebih dari 20 JPL, dan yang dimasukkan diklat dari tahun 2021 sama. Kemudian pendidikan terakhir ini hanya jika belum sesuai saja yang di sini, yang diisi di sini. Jika di IPPNS atau IPJASN BKN tadi di bagian data kualifikasi pendidikan di sini sudah sesuai, sudah S1 sesuai dengan yang Bapak Ibu miliki di sini, ya sudah tidak usah diisi di sini. Ini hanya saja jika tidak sesuai saja. Misal di IPASN BKN ini masih S1 sedangkan Bapak Ibu sudah S2, berarti harus diunggah yang S2-nya di sini, yang belum sesuai dengan IPJASN BKN-nya tadi. Kemudian kita lanjutkan jika tidak diunggah. Nah, ini adalah BIMTEK atau workshop dan sejenisnya. Dan nama BIMTEK, kemudian tempat penyelenggara, tahun angkatan, tanggal mulai, tanggal selesai, jam, kemudian nomor sertifikat, tanggal sertifikat, dan juga mengupload sertifikat untuk BIMTEK atau workshopnya. Kemudian kita unggah file, setelah itu adalah kirim. Jadi dalam pengunggahan berkas ini adalah diutamakan, terutama sekali biasanya itu yang paling banyak adalah data diklat, workshop, BIMTEK dan sebagainya. Itu setelah terisi semua baru kita klik untuk kirim. Karena ini baru saya buka semuanya, belum saya isi, berarti belum saya kirim ya Bapak Ibu. Ya, hanya itu berdasarkan surat edaran ini. Nah, dalam surat edaran ini di poin keempat, khusus untuk nilai SKP masing-masing ASN yang belum sesuai diinput secara individu melalui SIMPEK pada menu tentang saya ini. Untuk bagian SKP ini jika belum sesuai nanti bisa dibantu sama operator. Tapi untuk ini, untuk mengecek, untuk mengirimkan data itu bisa kita lakukan secara mandiri. Yang penting Bapak Ibu bisa atau sering menggunakan login menggunakan akun di MySAPK BKN-nya, karena yang kita gunakan untuk mengecek di ipjasnbkn.go.id ini adalah akun yang kita gunakan untuk login di MySAPK BKN.